Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya para buana juga sampailah ke rumahnya dan dia juga ngomong dalam hatinya, saya akan membalaskan dendam kepada Nopal. Lalu para buana juga langsung menelepon preman untuk membakar rumahnya ke Nopal. Lalu di sini preman yang sangat kaji juga di sini dia akan membakar rumahnya Nopal suruhan para buana. Lalu para buana juga sudah nelpon kepada preman itu dan preman itu juga langsung berangkat pergi menuju ke rumahnya Nopal. Lalu di sisi lain di sini Nopal juga yang akan berangkat keluar kota untuk ada meeting, dia juga langsung keluar dari rumahnya dan langsung pergi. Pas Nopal sama anak buahnya pergi dari rumahnya, gak lama kemudian anak buahnya si para buana suruhan para buana untuk membakar rumahnya Nopal keluar dari persembunyiannya. Lalu dia juga langsung menuju ke rumahnya Nopal sambil dia membawa jerigen yang berisi bensin. Pas sampai ke depan rumahnya Nopal, gak lama kemudian mobil si Nurus Tunjung si tangkurak para buana juga sampai ke depan rumahnya Nopal. Dia juga langsung menelpon suruhan dia. Di sini juga si para buana juga sambil melihatin anak buahnya dan anak buahnya juga sudah ditelepon dan turun cepat-cepat bakar rumahnya Nopal. Lalu sini anak buahnya juga langsung masuk ke dalam setelah menerima telepon dari para buana. Lalu suruhan para buana juga preman-preman ini juga langsung menaburkan bensin di luar dan di dalam untuk membakar rumahnya Nopal. Lalu si para buana juga dia turun dari mobilnya dan anak buahnya juga suruhan dia juga langsung keluar dari rumahnya Nopal setelah menaburkan bensin. Lalu di sini suruhan para buana juga yaitu preman juga ngomong kepada para buana, semua sudah disiram sama bensin bu, kata preman itu. Di sini juga para buana juga dia suruh menghidupin api. Lalu api juga sudah hidupin, so preman itu langsung dikasihkan kepada para buana. Lalu di sini para buana juga dia sambil berteriak sambil melemparkan api itu ke rumahnya Nopal yang sudah disiram oleh bensin. Di sini rumahnya Nopal juga langsung terbakar karena sudah disiram oleh bensin dan di sini para buana juga sudah membakar rumahnya Nopal. Dia juga ngomong sendiri, rasain pembalasan saya Nopal, kata para buana. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Nopal yang lagi meeting di sini tiba-tiba datanglah anak buahnya menghampiri Nopal. Lalu Nopal juga nanya kepada anak buahnya, ada apa, kata Nopal. Lalu anak buahnya Nopal juga langsung membisikkan ke telinganya Nopal bahwa rumahnya ada yang membakar. Lalu di sini Nopal juga sangat kaget dan terlihat Nopal juga langsung pamitan kepada kliennya untuk meetingnya sudah selesai. Lalu dia juga langsung tidak banyak basa-basi langsung pergi dari tempat itu menuju ke rumahnya. Singkat cerita sampailah ke rumahnya. Di sini Nopal juga langsung turun dari mobilnya. Dia juga pas turun dari mobilnya dia juga sangat kaget melihat rumahnya sudah habis terbakar karena itu ulahnya para buana. Lalu di sini juga anak buahnya juga dia menemukan jerigen yang bekas bensin dan di sini juga langsung laporan kepada Nopal. Lalu Nopal juga dia suruh memasukkan ke kantor polsek supaya dibawa ke kantor polisi, pasti di sana ada sidik jarinya. Lalu Nopal juga akan membawa jerigen itu ke kantor polisi. Jika cerita Nopal juga di sini juga sama anak buah juga dia pergi dari tempat itu dan pergi ke kantor polisi. Singkat cerita di sini Nopal juga sampailah ke kantor polisi dan di sini Nopal juga mengasihkan jerigen itu dan menanyakan bagaimana hasil sidik jarinya. Di sini juga polisi juga ngomong kepada Nopal, ini perbuatan preman. Memang preman ini inceran polisi, kata polisi kepada Nopal. Nopal juga menyuruh kepada polisi segera preman itu tangkap. Siapa yang menyuruh dia? Lalu di sini polisi juga dia ngomong kepada Nopal akan mengirim anggotanya untuk menangkap preman itu. Di sini preman yang suruhan para buana juga dia yang lagi hura-hura menerima uang bayaran dari si para buana karena sudah membakar rumahnya Nopal. Pas lagi hura-hura di sini gak lama kemudian datanglah polisi dan di sini juga semua preman yang ada di tempat itu juga dibekuk oleh polisi. Lalu mereka juga langsung dibawa ke kantor polisi.
Lalu sampailah ke kantor polisi. Di sini juga ketua premannya juga diinterogasi oleh polisi. Di sini juga polisi juga menekan terus kepada preman ini. Lalu di sini preman ini juga dia tidak mengakui siapa suruhan dia, tapi tiba-tiba dari kantong celananya jatuhlah kartu nama para buana. Lalu polisi juga langsung mengambilnya. Lalu gak lama kemudian datanglah Panopal. Lalu di sini Panopal juga dia nanya kepada polisi dan polisi juga menceritakan, ini pasti ini suruhan para buana. Ini menemukan kartu para buana dari saku celana preman ini, kata polisi. Di sini juga Panopal juga langsung ngomong kepada polisi, pokoknya ini sudah jelas, pokoknya minta ditangkap para buana, kata Panopal. Lalu sini polisi juga dia akan menangkap para buana. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang lagi mendengarkan bayi yang ada di kandungannya Nana, tiba-tiba di sini dia menerima telepon dari karyawan dia juga menceritakan bahwa banyak polisi di kantor. Lalu dia juga sangat kaget dan di sini dia sudah menerima telepon dari karyawannya. Dia juga ngomong kepada Nana dan dia juga langsung berangkat pergi ke kantor buana. Lalu karyawannya juga sudah menelpon Dewa. Dia juga langsung menelepon para buana yang masih ada di rumah. Yang menerima di sini adalah Suketi. Lalu Suketi yang sudah menerima telepon dari kantor, dia gak lama kemudian para buana datang dan Suketi juga dia menceritakan semuanya. Lalu para buana juga mengambil telepon itu dan di sini para buana juga dia sudah mendengarkan ceritaan karyawannya. Dia juga ngomong kepada karyawannya, ya saya akan ke sana sekarang, kata si para buana sambil dia juga kaget karena Panopal melaporkan dia. Dia tidak sadar bahwa Panopal sudah punya bukti yang kuat. Dari sini para buana juga langsung berangkat pergi ke kantor buana. Jika cerita sampailah ke kantor buana, di sini sudah ada Dewa sama Nana dan para buana juga langsung dibawa diseret oleh polisi untuk dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nana sama Dewa juga dipiasa si Brokoli juga dia ikut ke kantor polisi. Jika cerita sampailah ke kantor polisi, di sini juga para buana juga dia sangat tenang karena dia tidak sadar bahwa Panopal sudah punya bukti yang kuat. Para buana juga tidak bisa bicara lagi. Lalu sini polisi sudah lagi mendesak para buana. Dewa dia tidak terima, dia juga ngomong kepada polisi masalah kartu nama itu. Di sini Dewa juga ngotot kepada polisi dan polisi juga sangat marah kepada Dewa sambil polisi juga menunjuk-nunjuk ke mukanya Dewa, kamu jangan mengganggu penyidik ini, kamu kalau kayak gitu terus saya keluarin, kata polisi kepada Dewa sambil menunjuk kepada Dewa. Dewa juga langsung aja dong, dia tidak ngomong. Tadinya Dewa akan membela ibunya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo, lobati soedat, kalau Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.